Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian amati dulu sifat kalian, apakah masih ada sampah atau udah bersih. Dan juga kalau misalkan masih ada yang nggak rapi, pakaiannya jilbabnya atau rambutnya sangat dirapikan dulu. Dan juga yang belum melakukan buku disediakan keluarkan bukunya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ketua kelasnya nak? Ada. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan untuk berdoa dulu ya. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih ya pada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, kalau misalnya Ibu panggil namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Boleh kami? Aisyah Andini, hadir. Oke, Amelia Ananta, hadir. Anita Raya, hadir. Atila Nur Adila, hadir. Supaya kita tambah semangat belajarnya, kita menyanyikan sebuah lagu dulu kan. Ada yang meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara kita, menaikkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Udah tambah semangat belum Bu belajar hari ini? Sudah. Udah semangat, silakan duduk kembali. Silakan dibuka bukunya. Kemarin di halaman berapa Pak Ibu? Tapi sebelum itu Ibu ingin menanyakan kalian terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar terkait dengan apa sih nak? Iya, tentang apa kemarin? Sengketa apa? Mafia apa? Iya, blok ambalan antara apa dan apa? Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia. Masih ingat nggak apa sengketa mereka? Mengapa mereka bisa memperebutkan wilayah blok ambalan itu? Banyak. Tujuh tangan. Apa dia? Karena banyak sumber daya alam. Karena banyak sumber daya alam khususnya? Minyak Gas alam. Oke, siapa namanya nak? Faiza. Oke, silakan beri tepuk tangan dulu kepada Faiza. Benar sekali kata temennya ya, benar bahasanya mengapa sengketa tersebut itu diperebutkan ya, blok ambalan itu pasti adanya alasan seperti kita. Pasti kalau kita mau melakukan sesuatu karena ada alasan, benar atau benar? Benar. Blok ambalan itu diperebutkan karena tentunya banyak kekayaan sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas alam. Kita masuk ke materi, menjelaskan materi. Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Jadi silakan kalian amati terlebih dahulu. Gambar ini tuh gambar apa sih? Coba. Apa? Besar-besar suaranya. Mafia tanah. Apa? Mafia tanah. Mafia tanah. Oke. perebutan kekuasaan daerah. Perebutan kekuasaan daerah. Oke. Jadi setelah kalian melihat gambar ini katanya perebutan kekuasaan daerah, mafia tanah. Jika kedua daerah tersebut itu tidak mau ada saling mengalah sengketa tersebut, cara apa sebenarnya yang harus diterapkan agar konflik tersebut tidak terjadi perang? Apalah cara-cara penyelesaiannya? Musyawarah. Oke, ada lagi? Demokrasi. Iya, apalagi ada lagi Kak? Iya, pembagian dana yang adil. Iya, oke. Tentunya kita harus melakukan secara damai daripada bertengkar ya, berkelahi seperti itu. Nah, inilah inti materi kita nanti terkait dengan cara-cara penyelesaian apa nak? Ya, kata internasional secara damai. Oke. Nah,
Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu berkaitan dengan kognitif, itu berkaitan dengan pengetahuan kalian. Afektif berkaitan dengan sikap kalian, dan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan kalian. Nah, kognitif yang pertama, murid dapat menelaah cara-cara penyelesaian secara internasional secara damai setelah mengamati tantangan poin dan melakukan kegiatan diskusi. Jadi inti kegiatan kali ini adalah diskusi. Kemudian kedua, murid dapat membentuk sikap tanggung jawab dalam kegiatan diskusi kelompok dengan metode to stay, three, stay. Nah, jadi nanti menjelaskan to stay bagaimana. Kemudian ketiga, melalui kegiatan to stay, three, stay, murid dapat menunjukkan hasil diskusi, cara-cara penyelesaian secara internasional secara damai kepada kelompok lain. Jadi kalian saling mengunjungi kelompok lain. Jadi ada 2 orang yang stay tetap di tempat dia, di kelompok dia, bertugas menjelaskan kepada kelompok lain. Jadi ada 3 kelompok lain yang mengunjungi setiap kelompok. Paham maksud Ibu? Dan menjelaskan pada saat proses diskusi. Sekarang kita masuk ke materi pada hari ini. Hari ini tanggal berapa, Nak? 2? Jadi materi kita hari ini adalah cara-cara penyelesaian internasional secara damai. Jadi setelah kita belajar tuh terkait dengan doa bala kemarin, nah sekarang kita bagaimana cara-cara penyelesaiannya, tapi dilakukan secara damai. Tadi saya tidak sengketa. Kalau kalian mendengar kata sengketa, apa sih yang ada di pikiran kalian? Sengketa itu apa? Perebutan. Oke, perselisihan, ya benar. Kalau internasional bagaimana? Secara mendunia, ya oke. Jadi kalau sengketa internasional merupakan perselisihan antara 2 atau lebih negara dan perbedaan penting. Misalnya dalam hal wilayah, ekonomi, atau politik yang menimbulkan konflik antar negara. Jadi di setiap negara itu pasti memiliki tujuan nasional dan kepentingan yang masing-masing. Kita tahu tujuan sama beda tujuan tadi yang berbeda. Berbeda, tapi tujuan setiap negara di setiap negara itu memiliki tujuan dan kepentingan yang masing-masing. Menjaga keberhasilan mereka, negara mereka, menjaga stabilitas ekonomi mereka dan macam-macam. Nah, tapi karena banyaknya perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan skala internasional. Itu pasti skala internasional ini pasti. Paham? Nah, mengapa sih Bu harus diselesaikan secara damai sengketa internasional itu? Katanya, yang pertama apa? Menghindari terjadinya perang. Kalau misalkan ada 2 negara yang berperang, akankah akan menimbulkan korban jiwa? Ya. Akankah bisa fasilitas negara tersebut? Ya. Akankah mendapat dari negara lain? Ya. Seperti apa yang sekarang lagi naik-naiknya? Ya. Perang Amerika ya. Itu ada dampak. Bisa jadi dampaknya itu harga ekonomi jadi ada banyak sekali dampak yang akan terjadi kalau misalkan perang itu terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana Bu bentuk-bentuk penyelesaian secara damai? Di situ ada apa aja? Yang pertama, negosiasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, konsiliasi. Ini adalah 5 hal yang akan kita diskusikan nanti, tapi jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan bahas negosiasi. Kalau misalkan yang ada di pikiran kalian negosiasi itu yang bagaimana sih Bu? Kalau menawar, oke, apalagi? Kalau misalkan kalian tuh ujian jabatan bulan kecil, misalkan tidak memuaskan, misalkan belajar PKN, nah kalian bilang kepada ibu kalian, Bu, gimana Bu? Aku mendapatkan bulan kecil, kami boleh nggak kalau ada tambahan tugas? Kalau misalkan tawaran tersebut oleh itu berhasil nggak tawaran tersebut? Kalau misalkan itu menolak berhasil nggak? Enggak, itu negosiasi. Kita negosiasi. Gimana? Di dalam sengketa internasional bahasanya penyelesaian sengketa melalui ya perundingan langsung antar negara tanpa pihak ketiga. Jadi tanpa pihak ketiga. Biasanya dilakukan untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan juga nggak? Jadi kalau misalkan di Indonesia dengan Malaysia bersama, nah mereka tidak ikut campur negara lain, tidak campur. Jadi hanya di tentang kedua belah negara. Jadi bagaimana caranya? Mereka bersama secara langsung bagaimana caranya? Solusinya kalau misalkan ini bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Jadi negosiasi itu adalah apa yang paling awal atau sudah. Jadi kalau misalkan tidak ada titik temu dan negosiasi ini, maka dia akan berlanjut ke cara yang lain. Jadi yang kedua ada apa? Mediasi. Mediasi itu adalah penyelesaian setelah dengan bantuan pihak ketiga. Nah, kalau tadi negosiasi tanpa pihak, kalau mediasi bantuan pihak, tapi dia yang tahu. Artinya dia tidak pihak kedua dan pihak tidak disebut apa? Dia mediator. Jadi mediator itu membantu komunikasi dan pembicaraan, tetapi dia tidak menentukan keputusan. Jadi kalau misalkan negara Indonesia dan Malaysia bersama, jadi ada acuan negara sendiri dan tanpa pihak Indonesia dan Malaysia. Jadi misalkan negara mana negara dia satu misalkan dia sebenarnya mediator dari akan bersengketa, ya. Tapi dia tidak bisa menentukan keputusan. Jadi dia hanya memberikan saran ini bagian ini. Tapi kalau misalkan itu punya tempat tidak bisa mediasi, maka mediasi tersebut ya gagal. Ada apa nak? Konsiliasi. Konsiliasi dilakukan melalui komisi khusus yang memiliki masalah dan memberikan rekomendasi solusi. Nah, hasilnya tidak mengikat, tetapi bisa menjadi pertimbangan penting bagi debat. Artinya konsiliasi hampir sama kayak mediasi ya. Tapi dia lebih sifatnya dalam. Kalau mediasi yang masalah ya, tapi kalau konsiliasi dia menawarkan solusi yang lebih mendalam. Jadi dia ada dari khusus yang menangani terkait dengan sengketa tersebut. Yang keempat adalah oke, dapat namanya akan punya 5. Nah, ini saja yang materi yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok. Sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang menarik, tapi ada tambahan 1. Kalau kemarin 6 kelompok ini jadi 7 kelompok. Silahkan duduk sesuai kelompok yang masing-masing.
Jadi ibu sudah membuat lembar kerja untuk kalian diskusikan. Jadi seperti kata tadi, kegiatan kita dilakukan secara stay 3A. Nah, di mana di kelompok 1 dia membahas terkait dengan topik negosiasi. Paham? Kelompok 1 membahas apa tadi kata ibu? Negosiasi. Kelompok 2 membahas terkait dengan mediasi. Kelompok 3 konsiliasi. Mana kelompok 3? Kelompok 4 pendidikan. Kelompok 5 selesai di bawah CBT. Kelompok 6 konsiliasi. Kelompok 7 pendidikan. Bisa dipahami? Bisa. Terkait dengan apa topiknya? Negosiasi. Kelompok 2 mana? Nah, ibu akan membacakan petunjuk pengerjaan dari lembar kerja kalian. Yang pertama, baca dan pahami materi pada bahan ajar sesuai topik kelompokmu. Jadi ada kelompok negosiasi, mediasi, dan segala macam itu ya. Kedua, diskusikan setiap pertanyaan bersama anggota kelompok dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, setiap anggota wajib menyampaikan pendapat minimal 2 kali, dicatat oleh sekretaris. Jadi sekretaris dari kelompoknya dicatat. Kalau misalkan ada temannya yang enggak berpendapat, silakan suruh berpendapat sebanyak 2 kali. Oke. Keempat, setelah diskusi siapkan bahan untuk sesi 2-3. Jadi kita sistemnya mempresentasikan hasil diskusi kepada tamu dari kelompok lain dan mencatat informasi dari kelompok yang kamu kunjungi. Tadi kalian kan sudah disiapkan menjadi berapa kelompok? 7. Setiap kelompok itu mendapatkan 5 anggota dan 6 anggota. 2 itu 2 orang di dalam kelompoknya itu tetap di rumahnya masing-masing. Oke? 3 stay berarti dia berkunjung ke kelompok lain. Jadi rotasi, misalkan kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 mengunjungi kelompok 3. Jadi jangan tungguran. Ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. 3 menit lagi ya. Sudah selesai atau belum? Sudah siap kegiatan kita stay 3 Oke. Kalau misalkan udah, rotasinya gini. Kalau kelompok 1 mengunjungi kelompok 2. Mana kelompok 1? Kelompok 1 berarti mengunjungi kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1 mengunjungi kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 1 kelompok 1 ya. Karena konsultasi itu ada pihak netral sehingga ada objektif. Penerapannya gimana kalau kelompok kalian? Kalau di kami itu negosiasi. Negosiasi itu tujuan untuk menyelesaikan masalah secara Perbedaan agar tercapai kesepakatan. Hukum internasional dan kemauan berdialog. Oke, jadi yang pertama ada kelebihan, ada konsisten, terus kedua ada dan fleksibel. Kalau kurang itu tergantung terkaitnya. Cara biasanya di bawah naungan PBB efektif untuk menghadapi konflik untuk menghadapi konflik. Udah siap untuk melanjutkan pelajarannya? Siap. Tadi kita sudah mengunjungi rumah di setiap kelompok masih? Sudah mencatat informasi yang didapat dari kelompok? Sudah. Ada berapa kelompok yang kalian kunjungi? Jadi ibu minta tolong kalau siapa yang ingin dibantu aja untuk menyampaikan informasi yang didapat dari kelompok lain. Yang kelompok 2. Silakan kelompok 2 mau tentang apa menyampaikan? Tentang konsiliasi. Tadi kelompok 2 tentang apa? Mediasi. Sekarang menyampaikan konsiliasi. Tadi konsiliasi berkunjung ke kelompok siapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Ini Pak Kanan, hasilnya. Kenapa menurut kalian konsiliasi menjadi bencana? Di bawahnya itu ada pihak yang netral atau lebih objektif mencari solusi yang adil. Kedua, mewangi perkembangan konflik dan menjaga hubungan negara. Oke, Pak tidak apa yang dikatakan oleh kelompok 2? Oke, terima kasih pada kelompok 2. Coba kelompok 3. Yang lain dengarkan. Baik, kami dari kelompok 3 kami menyampaikan materi tentang konsiliasi dan
Dan saya menyampaikan hasil dari kelompok 4 mengenai materi pendidikan. Adapun pertanyaan yang kami lakukan yaitu metode penyelesaian yang paling efektif. Adapun jawaban yang kami dapatkan adalah penyelesaian sekitar satu amalan melalui jalur diplomasi merupakan langkah yang paling tepat karena dapat mengedepankan kedamaian dan hubungan internasional. Oke, sepakat apa yang dikatakan kelompok 3? Beri aplaus dulu pada kelompok 3. Oke, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, yaitu dengan metode apa kata Ibu? Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu saja yang pembelajaran kita pada hari ini. Dan terkait dengan refleksi kita masing-masing, Ibu akan memberikan sinyal kepada kalian. Jadi sekarang kalian naik ke papan tulis sebelah situ. Jadi apa setelah kalian mempelajari materi hari ini, apa yang kalian dapatkan? Ya, satu aja yang kalian dapatkan apa? Dan kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Tidak seru? Kalian pahami? Bisa. Kalian ada sedikit enggak? Apa yang kalian pahami terkait dengan materi dan juga bagaimana perasaan kalian setelah bahagia benar atau sudah selesai, silakan ditempel di mana kata Ibu ditempel? Silakan. Sudah selesai semua? Oke, coba kita baca ini katanya. Ya, katanya ada yang saya pahami itu tentang negosiasi karena dapat memahami dengan jelas. Kalian paham nggak negosiasi tadi? Tadi yang saya rasakan sangat senang karena belajar ini senang beneran atau tidak? Lanjut. Saya jadi tahu tahapan cara penyelesaian sengketa internasional. Kalian jadi tahu nggak? Katanya saya sangat senang. Semuanya saya sangat senang, seru. Oke? Hari ini kita akan belajar terkait dengan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kata Ibu, kalau misalkan tidak damai maka akan kalau perang akan mengakibatkan kekacauan, korban jiwa, ya, dan negara lain pun akan terkena. Nah, kata Ibu Tony. Oke, sekarang silakan duduk ke depan lagi. Mungkin itu saja yang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau minta satu orang aja untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Ya, berdiri. Oke, dengarkan temannya. Silakan. Kegiatan kita pada hari ini adalah mempelajari tentang sengketa internasional, lalu langkah yang paling tepat untuk menyelesaikannya, mempelajari kekurangan dan kelebihan dari setiap cara penyelesaian, dan keefektifan cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah sengketa internasional. Oke, sepakat apa yang dikatakan sedikit ya? Oke, tadi aku belum ada. Nah, minggu depan kita akan belajar terkait dengan unit 3. Tentang apa ya minggu depan? Penyelesaian sengketa batas wilayah blok Ambalat. Jadi setelah kita kemarin membahas terkait dengan sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, dan kita hari ini membahas cara penyelesaiannya, dan akhirnya kita akan membahas penyelesaian akhirnya. Dapat dipahami? Jadi silakan kalian baca materi ada kegiatan minggu. Sekarang silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih ya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga sampai akhir kalian pembelajaran tetap senang. Oke, saya dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.